Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Di video kali ini, kita akan ngebahas mengenai seleksi mandiri ini untuk yang reguler di UIN Sunan Ampel Surabaya tahun ajaran 2022-2023 untuk S1. Nah, yang akan kita bahas apa aja sih? Di antaranya adalah jadwal pendaftaran, syarat pendaftaran, biaya, cara, dokumen, bahkan sampai dengan daya tampung. So, buat kalian yang pengen banget masuk ke UIN Sunan Ampel Surabaya, ikutin terus videonya ya. Oke teman-teman, yang pertama adalah mengenai jadwal pendaftaran. Jadi si UIN Sunan Ampel ini pendaftarannya dibuka dari 1 April sampai 8 Juli 2022. Nah, yang artinya mungkin sambil menunggu SBMPTN kalian boleh banget loh kalau mau ngedaftar dulu di UIN Surabaya yang satu ini. Nah, yang kedua adalah finalisasi pendaftarannya itu di tanggal 1 April sampai 9 Juli 2022. Nah, untuk cetak kartu ujian itu dilaksanakan dari tanggal 10 sampai 13 Juli 2022. Nah, yang selanjutnya nih berarti goalsnya ya, yaitu untuk ujian CBT-nya dilakukan di rentang tanggal 14 sampai 23 Juli 2022. Dan untuk selanjutnya adalah syarat pendaftaran nih. Untuk syarat pendaftarannya adalah kalian merupakan lulusan SMA atau MA, SMK ataupun MAK. Dan bagi kalian juga boleh ya yang merupakan lulusan pondok pesantren baik KMI, TMI ataupun MMI yang disetarakan dengan setingkat MA atau SLTA yang dibuktikan dengan SK penyetaraan dari Dirjen Pendidikan Islam. Yang berikutnya adalah lulusan paket C juga boleh mendaftar yang dibuktikan dengan SKL dan juga fotokopi rapor 3 tahun terakhir. Nah, ini yang boleh mendaftar ya, yaitu lulusan 2019, 2020, 2021, dan juga 2022. So, buat kalian yang mungkin gap year ya, yang udah lulus tahun lalu atau 2 tahun sebelumnya masih punya kesempatan untuk bisa bergabung menjadi mahasiswa UIN Surabaya nih. Nah, yang berikutnya tidak buta warna, tapi ini khusus bagi kalian yang ambil program studi arsitektur. Yang berikutnya adalah mengikuti ujian CBT sesuai jadwal yang tertera pada kartu ujian kalian. Yang selanjutnya mengenai pengambilan program studi, yaitu untuk lulusan IPA, kalian dapat memilih program studi IPA ataupun IPS. Jadi terserah ya, kalian mau pilih IPA dan juga IPS itu boleh. Nah, untuk lulusan IPS ataupun bahasa atau keagamaan ini hanya dapat memilih program studinya IPS. Dan bagi kalian lulusan pesantren Muadalah juga hanya dapat memilih program studi IPS saja. Oke, selanjutnya ke biaya pendaftarannya ini juga menurutku tergolong standar ya untuk taraf ujian mandiri karena memang di beberapa univ negeri juga ya sekitar segini sih Rp200.000. Oke, kita next yang berikutnya mengenai cara pendaftarannya nih. Yang pertama silakan kunjungi laman pmb.uinsby.ac.id lalu silakan kalian klik daftar sekarang dan pilih yang mandiri reguler ya teman-teman ya untuk jalurnya. Jangan sampai salah pilih. Yang kedua, kalian harus mengisi biodata awal untuk memilih program studi dan juga untuk mendapatkan kode pembayaran. Untuk yang selanjutnya nanti kalian bayarkan nih untuk biaya pendaftaran. Yang berikutnya kembali login untuk menyelesaikan pendaftaran, melengkapi biodata dan juga foto berwarna terbaru. Nah, ini silakan disiapkan ya fotonya. Upload dokumen ini bintang-bintang ya, kira-kira apa aja nanti bisa dilihat. Terus input nilai akreditasi sekolah, unggah dokumen prestasi ini jika kalian punya, dan finalisasi pendaftaran. Yang terakhir, ya, ini lihat jadwal dan cetak kartu ujian dan silahkan kalian mengikuti ujian. Oke teman-teman, kita next yang berikutnya adalah dokumen yang tadi ya, yang perlu kalian lengkapi apa saja. Di antaranya adalah hasil scan ijazah ini depan belakang atau SKL untuk kalian yang ijazahnya belum terbit. Mungkin untuk yang lulusan 2022 ketika mendaftar belum dapat ijazah ya. Yang kedua surat pernyataan mampu baca garis miring tulis Al-Quran.
dan juga surat pernyataan kebenaran data atau dokumen yang diunggah. Nah, lalu juga harus ada nih surat pernyataan dalam kesanggupan membayar UKT, yaitu uang kuliah tunggal. Oke, kita next ke daya tampung ya. Jadi untuk kalian yang belum tahu, oh ya ini mungkin tidak semuanya aku sebutkan di sini, hanya beberapa jurusan atau program studi aja. Nah, yang pertama untuk psikologi, untuk daya tampungnya ini 46, sastra Indonesia 40, sastra Inggris 41, sejarah peradaban Islam 52, sistem informasi 17, sosiologi 30, studi agama-agama 58, lalu untuk pendidikan agama Islam 52, pendidikan bahasa Arab 36, pendidikan bahasa Inggris 29, PGMI 51, pendidikan IPA 17, pendidikan Islam anak usia dini 35, ini sama dengan pendidikan matematika. Nah, yang berikutnya masih ada dari si jurusan akuntansi 41, akidah dan filsafat Islam 38, arsitektur 18, bahasa dan sastra Arab 48, bimbingan dan konseling Islam 81, biologi 23, nah ini paling banyak kayaknya di layar ini ya, ekonomi syariah dengan daya tampungnya adalah 100. Nah, yang berikutnya yaitu dari HI atau hubungan internasional 32, hukum 24, hukum ekonomi syariah 67, hukum keluarga Islam 50, hukum pidana Islam 53, hukum tata negara 61, dan juga ada ilmu Al-Quran dan tafsir 40. Nah, teman-teman semua, itu tadi informasi dari aku ya mengenai PMB untuk ujian mandiri di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, semoga informasi tadi membantu kalian. Dan buat kalian yang semisal masih ada pertanyaan ya, baik terkait dengan gimana cara daftarnya, atau mungkin ada kendala, atau mungkin boleh juga nih nanya-nanya kira-kira masuknya ke jurusan apa jika kalian punya passion tertentu. Jadi kalau untuk pemilihan jurusan juga jangan asal-asalan ya teman-teman ya, harus disesuaikan juga nih kira-kira passion kalian itu apa. Nah, silakan ambil jurusan yang sesuai dengan passion kalian supaya kalian menjalani perkuliahannya juga dengan senang hati, nggak secara terpaksa. Oke, semoga yang tadi membantu banget buat kalian. Silakan tulis aja di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, buat kalian yang semisal nih temennya masih butuh untuk informasi-informasi, boleh banget request di bawah ya, langsung ditulis. Yuk buat semuanya, terus semangat ya, jangan lupa belajar dan berdoa. Sukses selalu, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.